dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, sering datang ke kantor, dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya, karena beliau bilang beliau tidak ada uang. Nah, itu kenyataan ya, dan seterusnya sampai dia menang. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus menerus, dibohongi terus menerus, saya pribadi, apalagi kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Kenapa Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta? Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo? Oh, teman saya, Jokowi Dodo. Ya, itu dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab, tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau kita saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hashim, saya berminat. Oke, bagaimana PDIP belum? Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya, nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari dulu dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, kalau Pak Jokowi kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu minta dukungan, ya 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua, kan saya dokumentasi semua. Minta dukungan, enggak?
setoran beliau dan saya bikin rekening gabungan Jokowi Ahok dan saya bikin di cabang Bank Mandiri di Good Plaza. Kalau mau lihat ada, saya bikin. Dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya. Karena beliau bilang dia tidak ada uang. Nah, itu kenyataan. Ya. Dan seterusnya sampai dia menang. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus menerus, dibohongi terus menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Tapi kalau orang baik, seperti alumni Unhas, seperti adik-adik yang belum tercemar, masih tulus. Kalau kita tidak mau masuk politik, ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencut begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya tahu. Nah ini, dunia politik, dunia usaha. Nah sekarang filantropi. Sebetulnya filantropi saya sudah mulai dan keluarga saya mulai, istri saya mulai jauh sebelum kita masuk politik. Ya, darling, kalau saya kan boleh ya, saya bicara ya. Kami merasa beruntung dapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada usia yang cukup muda, saya waktu itu 34 tahun, istri saya 32 tahun. Kami sepakat untuk kita mengamal, kita berbuat untuk masyarakat yang memberikan begitu besar untuk kami. Ya. Kita tinggal di Indonesia, Indonesia memberikan kesempatan untuk kami bisa cukup orang Jawa bilang sugih lah, ya. Cukup punya uang. Dan tahun 88 istri saya saya waktu itu masih sibuk. Kita ada pabrik semen, terus ada internasional, terus kita beberapa ini cukup ini, dan ini kita belajar. Dia cerita sama saya, waktu itu dia mau bantu masyarakat di penjaringan. Penjaringan, bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu ibu kota, ini tahun 88 ya. Penjaringan itu tempat yang termasuk paling kumuh di Indonesia. Saya kira bukan hanya di DKI, di Indonesia. Saya pernah ke Penjaringan, luar biasa. Baunya kita sudah waktu itu ya, tahun 88. Dan kita belajar di sini untuk berbuat baik. Susah sekali. Berbuat baik susah sekali. Istri saya masuk ke situ kan naik motor, bonceng ya, Dani, ya. Kan itu kan gang-gang, Pak. Masuk itu kumuh, Pak. Banyak penjahat, banyak orang berdosa. Dan saya kira mereka dosa bukan karena mereka mau dosa, tapi karena mereka lingkungannya dan keadaannya memaksa mereka begitu. So waktu itu istri saya bilang, loh, mereka belum dapat kesempatan. Keluarga kami sudah dapat banyak kesempatan. Kita bagi-bagi. Untuk bagi-bagi, bapak, ibu, adik-adik, susah sekali. Istri saya dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek
dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus, Kopkamtib. Mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 dari Kopkamtib Laksus. Pak masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang yang berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kau mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut, kenapa? Karena istri saya. Istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya, dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya.